Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amirul Akbar dengan NIM 42020270024 kelas 4B yang ingin mempresentasikan hasil studio perancangan terpadu dengan bangunan rental office yang dibimbing oleh dosen Yudiarma STMT, Dian Perwita Sari STMSC, dan Pak Estar Putra Akbar STMSC. Lanjut ke studi literatur. Kantor sewa adalah sebuah bangunan yang diadakan dengan tujuan menyewakan ruang usaha. Sesuai dengan namanya, sistem kepemilikan ruang dalam bangunan ini bersifat sementara dengan sistem sewa. Hanya sewa ruangnya perlu disesuaikan dengan kemampuan penyewa serta layanan dan fasilitas yang diberikan. Kantor sewa pada dasarnya adalah sebuah bangunan komersial yang dapat dimiliki dengan sistem sewa. Sebagai sebuah bangunan komersial, aspek efisiensi merupakan salah satu aspek utama yang harus dipenuhi. Berikut fungsi kantor sewa. Pada hakikatnya merupakan bangunan yang direncanakan untuk mewadahi fungsi-fungsi tertentu yang dimiliki secara non-permanen dan dengan sistem sewa. Sistem sewa ini berdampak pada dinamisasi penyewa meskipun pada bidang usaha yang sama karena teritori untuk menempati ruang sewanya hanya berlaku selama jangka waktu tertentu. Berikut faktor. 1. Perancangan dari segi pembayaran. 2. Penataan ruang yang efisiensi dengan pengertian memaksimalkan ruang sewa yang dapat menghasilkan keuntungan. Minimal 60% dari luas total bangunan harus dapat disewakan. Yang ketiga, efektif dalam arti bangunan yang dirancang harus sesuai dengan fungsi yang mewadahi sehingga meminimalkan ruang-ruang non-fungsional. 4. Penataan ruang, jalur-jalur sirkulasi dan fasilitas layanan harus merata agar dapat dipenuhi tuntunan semua penyewa. Lanjut, masih di studi literatur. Bisa dilihat lanjut lagi, masih di studi literatur. Lanjut lagi, standar parkir. Lanjut lagi, standar lift. Lanjut lagi, masih di standar lift. Lanjut lagi, kebutuhan rental office, yaitu pengguna, tamu atau pengunjung, dan pengelola bangunan. Lokasi tapak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Keterangan: guna lahan untuk pelayanan secara profesional, luas lahan 5.000 sampai 6.000 meter persegi, kedekatan dengan fasilitas publik pada saat ini sangat terbilang di dalam perkotaan karena keramaian penduduknya dan perkantoran di sekelilingnya. Pada jalan sarana infrastruktur kawasan, pada jalan perdana menuju Jalan Ahmad Yani terdapat saluran air kotor seperti drainase dan listrik. Aksesibilitas: akses jalan ini dari Jalan Ahmad Yani, M Sohor, belakang Mujahidin, yaitu jalan utama di mana transportasi sering melintas di jalan itu. Pertimbangan bencana: jika terjadinya hujan akan menimbulkan kebanjiran yang tidak terlalu tinggi dikarenakan saluran depan side. Berikut studi kasus 1 yang saya ambil, yaitu Aneka Pavilion di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Berikut studi kasus 2 di Kanada,
Berikut dana studi kasus 2. Berikut tampak dan potongan studi kasus 2. Berikut studi kasus 3, yaitu Jenewa di Swiss. Bisa dilihat untuk bangunan Jenewa di Swiss. Masih di studi kasus 3. Berikut dana studi kasus 3. Masuk ke studi kasus 4, yaitu Cerqueira Cesar di Brasil. Lanjut di studi kasus 4. Masih lanjut di studi kasus 4. Berikut dana studi kasus 4. Berikut tampak dan potongan studi kasus 4. Dari studi kasus tersebut dapat dibandingkan dari ruang dan konsep. Pada studi kasus 1, ruang tersebut memiliki banyak fungsi ruang yang ditetapkan. Sirkulasi tersebut membawa ke ruang-ruang lainnya. Pada studi kasus 2, pada ruang-ruang yang terbentuk di dana sudah mengalami pengelompokan atau pembagian yang mengikuti fungsi bangunan serta bentuk bangunan. Pada studi kasus 3, pada ruang tersebut tidak memiliki banyak pembatas sirkulasi dan dilalui dalam bangunan cukup luas, dan di setiap sisi bangunan memiliki masing-masing kaca yang masuk ke dalam ruang. Pada konsep studi kasus 1, konsep bangunan ini memiliki konsep persegi panjang namun dirubah dengan pengurangan dan penambahan bentuk di setiap perlantai bangunan. Pada konsep studi kasus 2, konsep bangunan yang dilihat memiliki perletakan yang sejajar dan pembagian yang sudah direncanakan. Konsep bangunan ini grid dengan bentuk persegi panjang. Studi kasus 3, konsep bangunan ini memiliki konsep subtraktif atau perubahan akibat pengurangan, dan aditif atau perubahan akibat penambahan. Semakin tinggi bangunan mengalami pengurangan bentuk pada lantai bawah dan penambahan bentuk lagi pada ruang lantai atas. Data tapak. Alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan luas 5.460,26 meter persegi, panjang 65, lebar 85. Bisa dilihat data tapak yang diambil sangat sesuai dengan penempatan bangunan yang akan digunakan, bangunan rental office atau kantor sewa. Bangunan ini juga sangat layak di tempat yang ramai penduduk. Seperti yang kita ketahui, kantor sewa ini dikejar pada owner atau para pedagang lainnya seperti coffee shop, barber, informan, dan lain-lain. Pada lingkungan tapak juga sangat layak untuk bangunan tersebut karena di daerah tersebut termasuk padat penduduk dan ramai yang menempati, sehingga masyarakat setempat juga dapat mencari barang dan alat kebutuhan rumah dengan mudah. Alamat Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Analisis tapak matahari. Data yang saya dapatkan, set yang ditentukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani dijadikan sebagai lokasi dengan menghadap ke timur laut, memiliki arah matahari terbit di kanan side menuju terbenam dengan di arah kiri side. Analisis yang saya dapat, proses terjadinya siklus pergerakan matahari dari terbit sampai tenggelam. Matahari pagi mengitari side pada bagian samping menuju ke depan dan mulai terbenam pada bagian belakang side. Yang kedua, pada daerah side ini memiliki bangunan di dekatnya dengan ketinggian 4 lantai, tetapi cukup jauh untuk mendapatkan bayangan dari bangunan. Yang ketiga, di sekitar side masih dikelilingi pepohonan karena lahan ini cukup luas dan belum difungsikan. Pepohonan dapat tumbuh dengan baik karena sinar matahari dan pohon tersebut dapat mengurangi panas dari matahari. Respon yang saya dapat,
Respon yang saya berikan, meletakkan arah bukaan pada bagian bangunan yang mencakup matahari pagi pada sisi depan, serta sisi kiri belakang bangunan sebagai cahaya tambahan saat matahari dalam proses terbenam. Yang kedua, menggunakan beberapa material yang berfungsi sebagai pengurangi pencahayaan berlebihan pada siang malam. Analisis tapak kebisingan. Data yang saya dapatkan, kebisingan yang terdapat pada site berasal dari sekitar site Jenderal Ahmad Yani dan Jalan MT Haryono serta kegiatan aktivitas dalam fungsi bangunan sekitar site tersebut seperti sekolah dan fasilitas olahraga. Analisis yang saya dapat, kebisingan yang dapat di site cukup tinggi jika meletakkan bangunan di dekat jalan besar karena berasal dari bangunan di pinggir jalan serta jalan besar yang dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pada bagian belakang site dan kiri masih memiliki lahan hijau yang cukup luas dan jauh dari bangunan sehingga dapat menyamarkan kebisingan dari area tersebut. Yang ketiga, di sisi kanan site terdapat sekolah yang berada di kawasan site serta sekolah yang berseberangan di depannya memiliki kebisingan cukup tinggi karena biasanya ramai kendaraan dari sekolah dan pada jalan MT Haryono. Respon yang saya berikan, pengguna menghalangi pembuatan seperti pagar atau pagar tanaman box wood pada sisi kanan bangunan agar menjadi pembatas lahan. Yang kedua, untuk menghindari kebisingan yang cukup tinggi, letakkan bangunan dengan bentuk dan kedalaman yang tidak terlalu dekat dengan jalan. Lanjut ke analisis tapak angin. Data yang saya dapat, angin dapat datang pada kota Pontianak dari tenggara barat laut yang dimana mengenai sisi site pada samping yang terkena area depan bangunan dan sebaliknya. Analisis yang saya dapat, proses sirkulasi udara yang terjadi tidak terlalu kotor karena disaring dari beberapa vegetasi yang berasal dari site. Yang kedua, karena di jalan besar ini memiliki kepadatan transportasi dengan jalan yang cukup lebar. Arah datangnya angin yang datang berasal dari sekitar yang mengandung debu dan polusi dari jalan yang memiliki transportasi sering dilalui. Respon yang saya berikan, pada area depan bangunan tidak memiliki daerah yang membutuhkan penghawaan alami. Bentuk bangunan kotak dengan mengandalkan penghawaan dengan AC untuk ruang-ruang fungsi di dalam bangunan. Yang kedua, penghawaan alami yang mengandalkan diri situasi udara dibutuhkan di daerah servis agar tidak pengap dan hemat penghawaan. Yang ketiga, karena di site sudah terdapat atau dikelilingi dengan vegetasi alami atau pepohonan, site tidak terlalu mengandalkan penanaman vegetasi buatan yang direncanakan untuk menetralisir udara atau menyegarkan suasana di sekitar. Lanjut ke tapak vegetasi. Gatal guys. Data yang saya dapat, tapak yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani memiliki lahan yang belum dilakukan pembersihan lahan. Ini masih asli di sekelilingi vegetasi pepohonan atau hutan. Analisis yang saya dapat, karena di sekelilingi pohon atau banyak semak, dilakukan pembersihan lahan dan diberikannya vegetasi penanaman untuk site. Yang kedua, area cukup baik karena banyak area hijau mengelilingi sisi site yang ditentukan. Respon yang saya berikan, di sekitar site hanya terdapat pohon-pohon liar atau pohon-pohon yang memang berada di site tersebut. Oleh karena itu, ditambahkannya pohon perdu di dalam site. Adanya pohon perdu juga bisa menyamarkan kebisingan. Yang kedua, kemudian di depan site ditambahkan pohon cemara yang sebagai pohon hias dan sebagai pengenal dalam menemukan bangunan. Yang ketiga, dan ditambahkan pohon perdu sebagai penyamaran kebisingan di sekitar site. Lanjut ke analisis tapak sirkulasi. Data yang saya dapat, sirkulasi sebagai akses menuju site melewati Jalan Jenderal Ahmad Yani yang memiliki dua arus jalan yang berlawanan arah dengan lebar jalan kurang lebih 10 meter dalam satu jalur.
Analisis yang saya dapat, sirkulasi transportasi pada Jalan Jenderal Ahmad Yani memiliki sirkulasi yang baik karena memiliki lebar jalan yang memadai untuk dilewati beberapa transportasi. Respon yang pertama, saya membuat jalur khusus untuk mempermudah menuju ke dalam bangunan dengan area sirkulasi yang disediakan. Yang kedua, pada jalur yang mengarah ke bangunan memiliki area jalur masuk yang akan masuk ke basement melalui sisi kiri bangunan, kemudian jalur keluar melalui sisi kanan bangunan. Analisis tapak view. Data view yang dapat dilihat dari Jalan Jenderal Ahmad Yani dan MT Haryono. Keduanya merupakan jalan besar sehingga banyak pengguna aktivitas yang bisa melihat pada bangunan tersebut. Analisis yang saya dapat, di sekitar site dengan jarak masih banyak dikelilingi vegetasi. View yang dapat melihat tinggi pada site tersebut sangat mengarah dari arah depan bangunan. Yang ketiga, kemudian di sekitar site juga terdapat banyak fasilitas seperti perkantoran. Respon yang saya berikan, meletakkan bangunan dengan menghadap ke arah sisi yang ditemukannya jalan. Respon yang saya berikan, yang pertama, meletakkan bangunan dengan menghadap ke arah sisi yang ditemukannya jalan. Yang kedua, bagian sisi tersebut diberikan bagian seperti curtain wall dan jadi view yang ditemukan atau mudah dikenal bangunannya. Lanjut dengan program ruang, yaitu kebutuhan ruang, kegiatan dan pelaku kegiatan. Yang pertama, user atau penyewa. User adalah penyewa kantor rental office. Yang kedua, pengelola gedung dan tenaga kerja yang melayani seluruh aktivitas dalam aktivitas perkantoran. Kegiatan administrasi, kegiatan servis atau perlengkapan meliputi kegiatan mekanikal dan elektrikal. Yang ketiga, pengunjung atau tamu adalah karyawan dan nasabah, instansi terkait dan yang berkepentingan lainnya. Berikut program ruang, yaitu besaran ruang. Lanjut dengan konsep yang saya berikan pada bangunan ini. Saya membuat konsep seperti kotak headset, yaitu kotak headset QKZ dengan konsep kotak. Ada sisi lekuk di samping kanan dan kiri atas bawahnya. Yang pada tengah, tepatnya di huruf Q, K, Z ada tanda biru, itu saya letakkan core untuk core bangunan tersebut. Dan terus yang hitam difungsikan sebagai tata ruang atau layout pada bangunan. Berikut matriks. Matriks tersebut saya buat meliputi fungsi, yaitu ini fungsi service, ini fungsi privat, dan ini fungsi publik. Berikut denah. Ini denah basement. Berikut denah yang saya bikin, mulai dari basement. Bisa dilihat seperti ini. Lanjut ke lantai dasar. Lanjut lagi ke lantai 1. Lanjut lagi lantai 2 sampai 3, yaitu ruang kantor sewa.
Lanjut lagi, lantai sewa di lantai 4 sampai 5, yaitu kantor sewa yang berukuran sedang. Dapat dilihat pada dana tersebut. Lanjut lagi, untuk lantai 6 dan 7 kantor sewa yang berukuran besar. Pada ruang sewa yang memiliki persekat partisi pada kantor sewanya, sehingga dia dapat membuka partisi tersebut. Lanjut lagi, renatap. Berikut tampak depan, belakang, tampak kiri, tampak kanan pada bangunan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan bila ada salah kata mohon dimaafkan juga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.